Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang di tempat masing-masing yang mengikuti kajian ini melalui Zoom. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di Majelis Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran dan Allah membimbing kita ketika kita berusaha memahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Serta mudah-mudahan Allah memberi kita semangat selalu berusaha mengikuti ajaran-ajaran Allah, baik ajaran yang melalui Al-Quran ya, maupun pelajaran yang melalui utusannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi ini insya Allah kita akan membahas surat Asy-Syams ayat 7 dan 8. Pada awal surat ini Allah bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya yang penting bagi kita, yaitu matahari, bulan, siang hari, malam, langit, dan bumi. Dan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 7 dan 8, Allah bersumpah menyebut satu lagi, yaitu jiwa. Jiwa yang ada pada diri kita, dan jiwa di sini Allah menyebut jiwa berarti diri kita ini baik yang secara jasad maupun secara ruh. Jadi seringkali Allah menyebut diri kita sebagai nafs. Nafs itu gabungan antara jasad dan roh. Tapi kadang-kadang Allah menyebut seseorang itu dengan insan. Ya. Setelah Allah bersumpah dengan makhluk yang berbeda-beda, ada matahari dan bulan, ada siang dan malam, ada langit dan bumi. Jadi ada pasangan-pasangan. Ya. Setelah Allah menyebut makhluk-makhluk yang berpasangan, sekarang Allah menyebut makhluk yang wujudnya satu, tetapi di dalam dirinya itu ada pasangan. Yang satu itu adalah diri kita manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa atau demi seseorang manusia dan demi penyempurnaannya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa ma di beberapa ayat yang disebutkan di sini adalah ma zaidah, ma tambahan, yang fungsinya membuat kata kerja atau jumlah yang disebut setelahnya itu sebagai kata benda. Jadi wama sawwaha sama dengan wa taswiha. Sawwa yusawi taswiyatan wa taswiyatiha, ya. Wa taswiyatiha.
demi jiwa seseorang dan demi kesempurnaannya. Allah membuat manusia itu sebagai kesatuan yang sempurna dalam arti kelengkapan-kelengkapan yang memadai, ya, kelengkapan-kelengkapan yang memadai. Saya tidak menyebut kesempurnaan ini sebagai tamun yang meliputi segalanya, karena manusia itu tidak dibuat sempurna betul. Memang manusia itu dibuat oleh Allah dalam bentuk yang paling baik. Ya, seperti disebutkan di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Bentuk yang terbaik, bukan yang sempurna, tetapi yang terbaik. Jadi sawa itu artinya memberikan kelengkapan-kelengkapan. Kemudian setelah diberi kelengkapan, Allah memberi ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah memberi ilham kepada jiwa itu, fujuraha, potensi kedurhakaannya, wa taqwaha, dan potensi ketakwaannya. Jadi manusia ini dibuat oleh Allah mempunyai dua sisi. Ada kecenderungan bertakwa dan ada kecenderungan durhaka. Takwa itu berarti nurut kepada Allah, sedangkan durhaka itu membangkang, tidak nurut kepada Allah. Itu dua-duanya ditanamkan oleh Allah di dalam jiwa seseorang. Ada yang mengartikan fa'alhamaha itu memberi petunjuk. Jadi Allah memberi petunjuk kepada setiap orang, petunjuk kepada ketakwaan dan kedurhakaan. Petunjuk di sini lebih berarti kepengarahan atau pemberitahuan. Jadi Allah memberitahu ini baik, ini buruk. Dalam pemahaman yang pertama, saya menyebutnya Allah menanamkan di dalam jiwa seseorang ada potensi takwa dan ada potensi durhaka. Berarti di dalam diri manusia itu bibit-bibit takwa ada dan bibit durhaka ada. Kalau dikatakan fa'alhamaha itu memberi petunjuk, memberikan pengarahan, berarti proses berikutnya. Setelah Allah memberikan kelengkapan-kelengkapan pada manusia, kemudian Allah memberitahukan bahwa kalau kamu mengikuti cara yang ini, kamu takwa. Kalau kamu mengikuti cara yang itu, kamu durhaka. Wallahu alam, saya cenderung memakai kedua-duanya. Ya, kalau ada perbedaan pendapat bagi para ulama, saya cenderung menghormati para ulama. Kita tampung dua-duanya, kemudian kita mencoba memahami maksud masing-masing. Tapi yang paling tepat adalah bahwa kita kalau mau menerjemahkan satu ayat, kita mesti merujuk kepada ayat-ayat yang lain yang relevan dengan ayat itu. Coba kalau tadi dikatakan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, kemudian diberikan kelengkapan. Kelengkapan itu apa? Di surat An-Nahl Allah menyebutkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Pada saat itu kalian tidak mengetahui suatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Jadi manusia begitu lahir, modal pengetahuannya nol. Tapi Allah sudah memberi perangkat
yang ditanamkan pada manusia, perangkat itu bisa digunakan untuk menangkap informasi-informasi yang masuk dan diberi perangkat untuk bisa memilah-milah mana informasi yang benar dan salah, mana informasi yang baik dan mana yang buruk. Kelengkapan itu yang paling penting ada 3 yang disebutkan di ayat ini. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah, dan Allah menjanjikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan afidah. Afidah ini jamak dari fuad. Fuad tunggal, jamaknya afidah. Sering orang mengartikan afidah itu hati nurani. Yang saya tangkap, afidah itu artinya sama dengan qulub atau qalbun. Karena di ayat-ayat yang lain Allah menyebutnya qalbu atau qalbun. Tapi di beberapa ayat Allah menyebutnya afidah atau fuad. Oleh karena itu, fuad dan qalbu itu dalam pemakaiannya exchangeable, bisa tukar-menukar dengan pengertian yang sama. Dengan memahami bahwa 2 ini pengertian yang sama, maka kita menangkap bahwa qalbu yang arti letterleknya adalah jantung, itu tidak merujuk kepada benda secara fisiknya, tetapi fungsinya. Benda secara materi, jantung itu ya alat untuk memompakan darah di dalam tubuh manusia. Tapi di Al-Quran disebut qalbu itu digunakan untuk berpikir. Afalam yasiru fil ardi falahum qulubu yaqiluna biha. Apakah orang-orang itu tidak berjalan-jalan di muka bumi dan mereka menggunakan qalbunya untuk berpikir? Afalam yasiru fil ardi falahum qulub. Mereka mempunyai qalbu, ya, qulub jamak dari qalbun, yaqiluna biha, yang mereka gunakan untuk berakal. Berakal itu berpikir. Jadi kalau begitu qalbu itu termasuk bagian yang kita gunakan untuk berpikir. Apakah itu bertentangan dengan pengetahuan? Bukan. Pengetahuan itu harus tunduk pada Al-Quran. Bukan Al-Quran yang tunduk kepada pengetahuan. Di ayat yang lain Allah menyebut yang bisa berbohong itu otak. Ya, seperti di surat Al-Alaq, bahwa malaikat akan memasukkan orang-orang yang kafir itu ke neraka dengan dipegang ubun-ubunnya. Ya. La illam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Kalau dia tidak berhenti menghalang-halangi Muhammad untuk berdakwah, untuk melaksanakan ibadah, kami akan menangkapnya di ubun-ubun. Nasiyatin kadzibah, ubun-ubun yang suka berbohong. Jadi kalau begitu, ubun-ubun itu kan yang kita ketahui itu tengkorak. Tengkorak itu tempat. Jadi yang disebut tempatnya, tapi yang dimaksud isinya. Akal. Jadi kalau kita berpikir, jangan berhenti di otak. Kalau berhenti di otak, kita tidak menggunakan hati nurani sebagai tolok ukur itu baik atau buruk. Karena kalau otak itu secara rasional. Jadi orang-orang yang suka menipu, suka memeras orang lain, menganiaya orang lain, suka mencuri harta orang lain, mereka hanya menggunakan akal saja.
tidak menggunakan hati nurani untuk ukuran. Nah, hubungannya apa antara otak dan jantung? Kalau otak itu memproses pemahaman, kalau kita melihat sesuatu kejadian, maka informasi ini kita lanjutkan dari mata ke otak. Kemudian otak mengolahnya. Otak kiri dan kanan diolah, kemudian hasilnya adalah kesimpulan. Kesimpulan itu akan mempengaruhi perasaan kita. Jadi kesimpulan itu akan men-trigger di bagian otak, di bawah otak namanya amigdala. Amigdala itu melanjutkan ke sistem limbik dan terus ke saraf tulang belakang. Nah, saraf tulang belakang itulah yang melanjutkan informasi ke jantung. Kalau dia bohong, maka dia akan mempunyai kekhawatiran kebohongannya itu ketahuan. Karena dia takut ketahuan, maka jantungnya akan berdetak lebih sering. Ya. Nah, itu kaitan antara berpikir dengan otak dan hati nurani. Kalau orang tidak menggunakan hati nuraninya, meskipun dia berbuat kejahatan, jantungnya itu berdebar-debar, dia tetap langgar. Kalau dia memperhatikan hatinya, maka kalau dia berdebar-debar, dia menganggap bahwa ini dosa, ini salah. Ya, seperti Rasulullah ketika ditanya oleh orang yang pikirannya sederhana, mahwal ithm, dosa itu apa Rasulullah? Jawaban Rasulullah sederhana. Coba kamu tanya pada jantungmu, pada kolbumu. Kalau kamu berbuat sesuatu, kemudian jantungmu bergetar, deg-degan, itu dosa. Ya, sesederhana itu cara menyampaikannya. Ya, jadi manusia itu dilengkapi dengan sarana-sarana, yaitu indera yang bisa menangkap informasi dari luar, kemudian dilengkapi juga dengan sistem berpikir untuk mengolah informasi. Dengan mengolah informasi itu, maka manusia akan tahu bahwa ini baik dan itu buruk. Karena kita dilengkapi dengan kelengkapan yang lebih dibanding dengan makhluk yang lain, maka kita mestinya bersyukur. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kelengkapan ini semacam receiver, semacam alat-alat untuk mereceive, untuk menerima informasi dan mengolahnya. Ada kelengkapan lain lagi, yaitu Allah memberikan kelengkapan yang namanya hawa nafsu, atau di ayat 14 surat Ali Imran disebut syahwat. Syahwat dalam bahasa Arab itu artinya keinginan secara umum. Kalau bahasa Indonesia, syahwat itu keinginan secara khusus. Ini dalam bahasa Arab, maka syahwat di sini adalah keinginan secara umum. Keinginan itu apa? Keinginan itu dorongan. Sesuatu di dalam diri kita yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Hubungannya apa dengan tadi indera dan akal? Ketika kita melihat suatu kejadian atau mendengarnya, kita olah di pikiran kita, kemudian kita mengambil kesimpulan. Setelah kesimpulan, kita lalu mengambil keputusan. Keputusan itu tidak akan kita laksanakan kalau kita tidak punya dorongan, tidak punya drive. Orang yang mempunyai keputusan tapi tidak mau melaksanakan itu orang-orang yang mimpi-mimpi saja, punya cita-cita tetapi tidak pernah dilaksanakan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan
drive, dorongan, syahwat atau hawa nafsu. Nah, yang namanya syahwat atau hawa nafsu itu karakternya dorong, 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 dorong. Nah, kalau tidak ada remnya, maka dorongan ini bisa menjerumuskan orang. Maka syahwat itu penting untuk membuat kita terdorong, termotivasi, ya, termotivasi untuk melakukan sesuatu. Tapi gunakanlah afidah atau fuad tadi, pola pikir kita gunakan untuk ngerem bahwa sampai sejauh ini boleh, di luar atau melampaui itu tidak boleh. Maksudnya, jadi apapun yang kita lakukan itu ada batasnya. Lapar, ya kalau lapar kita ingin makan. Kemudian di depan kita ada makanan-makanan yang kita beli atau kita peroleh dengan cara yang halal. Terus di meja lain ada makanan yang enak juga, yang jenis yang berbeda. Dorongan hawa nafsu kita itu mendorong untuk kita makan karena lapar. Tapi akal membatasi, yang boleh kamu makan hanya yang di meja ini ya, yang halal. Di meja itu punya orang lain. Jangan kamu merambah ke sana. Jadi hawa nafsu itu mendorong, kepingin sih itu, iya tapi jangan, itu dilarang karena bukan milikmu. Nah, yang rem itu akal. Nah, akal itu bisa ngerem kalau dibekali pengetahuan tentang mana yang halal dan yang mana yang haram. Kalau tidak ada bekal itu, ya dia tidak tahu kapan harus ngerem dan kapan tidak usah ngerem. Ya. Jadi kelengkapan ini betul-betul lebih lengkap dibanding dengan makhluk yang lain. Binatang diberi hawa nafsu, tetapi tidak diberi akal. Malaikat diberi akal, tetapi tidak diberi hawa nafsu. Jadi manusia ini lebih lengkap dibanding dengan makhluk lain. Nah, di ayat ini sudah sering dibahas, dorongan ini, dorongan terhadap wanita, anak-anak, harta, dan sebagainya. Kemudian masih dikasih lagi kita kelengkapan untuk kita bisa berbuat sesuatu, yaitu insting. Insting ini bisa kita tangkap dari penjelasan Nabi Musa kepada Firaun. Saat itu Firaun bertanya, siapa Tuhanmu itu Musa? Tuhanmu siapa? Nabi Musa menjawab, Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang memberi sesuatu kepada makhluknya. Memberi sesuatu kepada makhluknya. Makhluk tertentu diberi sesuatu yang tertentu bagi dia. Seperti yang mudah kita ambil contoh, cicak. Allah memberi cicak buntut seperti makhluk-makhluk yang sejenis, ya, seperti tokek dan sebagainya, kan punya buntut. Anjing juga punya buntut. Tetapi cicak tahu bagaimana menghindari bahaya kalau dia itu ditangkap oleh makhluk lain di buntutnya. Kalau dia ditangkap buntutnya, dia tahu dia bisa memutuskan, membuat buntut itu putus, lepas. Dengan putus, dia bisa lari lagi. Kok tahu dia? Iya, tsumma hada. Allah memberi hidayah. Hidayah kepada cicak. Kita biasanya tidak menyebut wahyu. Kita menyebutnya insting. Kalau hidayah kepada manusia, kita juga seringkali
diberi hidayah oleh Allah. Tapi hidayah oleh Allah yang diberikan kepada kita langsung ke pikiran kita, kita tidak menyebut wahyu. Kita mendefinisikan wahyu itu untuk para nabi. Kita menyebutnya ilham. Ya, kalau itu petunjuk dari Allah langsung ke pikiran kita dan kita orang biasa tidak layaklah kita menyebut wahyu. Tapi itu namanya ilham. Tapi Allah menyebutnya wahyu. Contoh lebah. Lebah itu coba kita lepaskan atau lebah yang kita dapatkan bayi, kemudian kita pisah-pisah di berbagai tempat. Nanti ketika mereka membuat rumah, rumah yang dibuat berbagai lebah di tempat yang berbeda, bentuknya sama. Bentuknya sama. Ya. Misalnya ada lebah yang rumahnya itu segi 6. Kok bisa? Dia tahu bahwa membuat rumah yang paling bagus, yang paling kokoh itu segi 6. Coba kalau kita tanya pada Pak Dadang, kenapa tidak segi 4 saja Pak Dadang? Mana lebih kuat? Segi 4 dan segi 6. Lebih kuat mana Pak? 6. Satu, lebih kuat. Kedua, mana lebih efisien? Segi 6 atau segi 4? Atau segi 6 dan melingkar, ya, lingkaran. Mana lebih efisien? Kok segi 6? Kok tidak dibuat melingkar aja? Mana lebih efisien? 6. Karena kalau melingkar, nanti ada lubang-lubang, ada ruang yang tidak berguna, ada space yang nggak ada gunanya. Maka dibuat segi 6 supaya bisa semua space-nya itu kepake. Dan karena segi 6 maka tarik menariknya itu kokoh. Kalau segi 4 tarik menariknya masih kurang kokoh, bisa roboh ke sana atau ke sana, ya. Jadi kok bisa membuatnya itu segi 6? Siapa yang ngajari? Allah. Itu insting, ya. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqah. Allah memberi ada makhluk, kemudian makhluk itu diberi. Setelah diberi sesuatu ini, hada Allah memberi petunjuk bagaimana memanfaatkan itu. Bagaimana memanfaatkan pemberian itu. Cicak diberi buntut, dia tahu bagaimana memanfaatkan buntut yang bisa dilepas itu. Tangan kita, jari-jarinya tidak rata. Tapi ketika kita mau makan, kita tahu bagaimana caranya bisa makan, bisa mengambil makanan. Nanti digabung jadi satu, sehingga permukaannya nih ujung-ujungnya bisa rata. Ya, kita tahu. Dan binatang-binatang tidak usah diajari. Mereka tahu bagaimana supaya mereka bisa mereproduksi diri. Sehingga mereka bisa punya anak keturunan. Nah, itu insting. Jadi manusia dilengkapi itu semuanya. Kalau kita bicara insting, tentu untuk hewan itu banyak sekali, ya. Sehingga kita itu bisa menangkap bahwa mereka nggak pernah kursus. Tapi kok bisa? Ya. Berang-berang. Berang-berang itu eh, suka makan ikan, tapi bikin perangkap dengan cara membuat rumah. Rumahnya di sungai, terus supaya ada ikan, maka dia membuat rumahnya itu digenangi air. Nah, caranya gimana? Dia membuat bendungan supaya air sungai itu naik, naik karena terhambat bendungan tadi, kemudian dia ngalirnya di permukaan yang agak tinggi. Dengan demikian ada air yang dalam. Nah, untuk membuat bendungan itu gimana? Kalau itu ada sungai, maka berang-berang itu akan merobohkan pohon-pohon di sekitarnya, di sekitar sungai. Bagaimana cara merobohnya? Dierat, apa namanya itu, apa?
di erat. Ya, itu cara mengeratnya itu mereka tahu yang sebelah sana dieratnya di sebelah sini supaya nanti kalau roboh, robohnya ke arah sungai. Yang sini dierat supaya nanti robohnya ke arah sungai. Jadi dengan begitu pohon-pohon ini nanti akan roboh, jatuh ke sungai, menghambat aliran air, terus dia menjadi bendungan. Lalu dia membuat rumah di situ. Siapa yang ngajari? Nggak pernah ada kursus. Nah, itu insting. Nah, oleh karena itu kita mesti bersyukur diberi kelengkapan semuanya itu dan kita mesti memanfaatkannya secara proporsional dan terbimbing. Terbimbing ini kita bisa mendapatkan bimbingan melalui Al-Quran dan melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Setelah mempunyai kelengkapan tadi, Allah memberi pengarahan. Inna hadaina hussabil. Kami beri petunjuk kepada manusia itu jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Cuma manusia itu ada yang ketika diberi pengarahan, hidayah di sini adalah pengarahan. Ketika diberi pengarahan, ada yang berterima kasih, ada yang tidak berterima kasih. Yang berterima kasih itu adalah orang-orang yang memanfaatkan hidayah tadi, memanfaatkan pengarahan tadi dengan baik, sehingga dia selamat dan bahagia. Nah, yang mau memanfaatkan itu disebut syakir, orang yang berterima kasih. Yang tidak mau memanfaatkan itu disebut kafur atau kafir. Jadi di antara manusia setelah dikasih kelengkapan tadi, lalu dikasih pengarahan, ada yang mau nurut, ada yang tidak. Terus ketundukan itu sudah ditanamkan oleh Allah kepada manusia. Ada kecenderungan-kecenderungan di jiwa manusia, ada yang kecenderungannya nurut, ada yang kecenderungannya balelo, gitu ya. Ada gejala yang bisa kita rasakan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau menerima hidayah dengan baik dan mensyukurinya. Kalau orang ada kemauan seperti itu, maka dia akan mendapatkan atau menganggap informasi itu penting bagi dia dan cocok bagi dia. Cocok itu bahasa Arabnya taufik. Jadi kita kalau mendapatkan informasi yang benar dan baik, kemudian hati kita merasa, oh cocok ini untuk aku. Rasa cocok itu namanya taufik. Taufik itu pemberian dari Allah. Nah, itu Pak Andi suka kalau mengakhiri pembicaraan, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita mohon taufik dari Allah dan hidayahnya. Nah, ada gejala-gejala orang yang kecenderungannya takwa. Tadi di surat Asy-Syams kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang yang punya kecenderungan ke takwa, gejalanya kalau mendapat informasi itu dia akan dengan sukarela menerimanya. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Dibedakan antara dua orang yang memanfaatkan potensi takwa, yang satu memanfaatkan potensi durhaka. Orang yang Allah menghendaki untuk mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, orang Allah itu akan membuat dadanya itu merasa lapang untuk tunduk kepada Allah. Islam ini artinya tunduk. Wah, ini cocok untuk aku. Ya deh, aku nurut. Aku tunduk, aku nurut. Sebaliknya, orang yang punya bakat fujur atau yang mau mengembangkan bakat fujur, itu rasanya mendapatkan informasi itu sesak di dada. Jadi kalau ada informasi-informasi yang mengajak kepada kebaikan, dia tolak.
Coba aja kita lihat orang-orang kalau berkumpul banyak, kemudian mereka lagi joget-joget atau gimana begitu, kemudian mendengar suara azan. Wah, mereka, mereka surain gitu. Karena hatinya merasa tidak cocok dengan itu. Ya. Jadi orang yang merasa tidak cocok itu ya ja'al sadrahu dayiqah. Saat dadanya itu seperti sempit begitu. Sesak. Kesaan dada itu diibaratkan seperti ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang mendaki ke langit. Langit itu di atas. Kalau orang makin tinggi naiknya, di atas kita itu makin jauh dari bumi, oksigennya makin tipis. Karena oksigennya makin tipis, maka kalau kita bernafas rasanya sesak. Rasanya sesak. Nah, zaman Nabi Muhammad siapa yang pernah ngetes, yang pernah bikin eksperimen? Kalau makin tinggi itu sulit bernafas. Tapi Al-Quran menyebutnya itu. Jadi Al-Quran itu lebih maju daripada ilmu pengetahuan. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk yang mudah menerima pengarahan dari Allah. Nah, orang yang tidak mau menerima informasi benar dari Allah itu ibaratnya di dalam hatinya atau di dalam jiwanya itu ada kotoran. Kadzalika yaj'alullahu rijsa. Demikian Allah menjadikan di hatinya itu ada kotoran. Rijsun itu kotoran bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Nah, orang yang semacam itu tidak mau mendengarkan, diajak ngaji nggak mau, karena ngaji itu bikin dada sesak aja. Ya. Kita fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamuna basyiran wa nadhira. Kita ketika misalnya dibacakan Al-Quran, Al-Quran itu mendorong kita berbuat baik dan mencegah kita berbuat buruk. Fa'radu aktsaruhum fahum la yasma'un. Mereka berpaling dan tidak mau mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Dan mereka menganggap hatiku tidak bisa menerima itu. Akalku tidak bisa menerima itu. Wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal innana 'amilun. Aku mendengarnya juga nggak enak. Udahlah, kamu jalanin sendiri, aku jalanin apa yang mauku sendiri. Nah, jadi mereka cenderung untuk menolak. Oleh karena itu, kita tundukkan hati kita dengan cara memperbanyak pengetahuan kita tentang keimanan, sehingga kita lebih mudah menerima informasi-informasi yang benar dan baik dari Allah. Kemudian kita merasa cocok, ya. Merasa cocok itu taufik, dan kemudian kita gunakan untuk pedoman kita berperilaku sehari-hari. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita, Pak Ustadz Rizal Billah yang sudah menjelaskan kita mengenai tafsir surah Asy-Syam ayat 7 dan 8. Pada para jamaah yang hadir di masjid ataupun yang mengikuti via online, kami persilahkan jika ada pertanyaan untuk memperdalam apa yang beliau sampaikan. Persilahkan bagi yang mengikuti online bisa menuliskan di kolom chat dan insya Allah nanti akan kami bacakan. Ada Bapak Ibu? Baik. Pencerahannya, penjelasannya. Yang ingin saya tanyakan itu kata-kata figur itu apakah ada hubungannya dengan fajar? Fajar itu yang atau juga surat Al-Insan itu ada ayat aina yashrau biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Ada mata air nanti untuk hamba-hamba Allah yang muncrat atau nyemprot sesuai dengan
keinginan si hamba Allah itu. Ya, dibuka tutup mata airnya itu dan menyemprot dengan kuat. Ya. Terus juga ada kata-kata fajir, orang-orang yang eh, buat dosa yang berlebihan, yang Ya. melakukan kedurhakaannya. Terus pertanyaan kedua, dalam pemilu ini ada influencer itu yang bilang atau politikus itu bilang bahwa kita memilih dengan hati atau tidak dengan hati terserah kita. Gitu. Yang penting haknya digunakan. Nah, berarti hati itu gak jadi pemimpin dong kalau begitu. Jadi moral kompasnya di mana gitu. Kalau memilih tidak dengan hati berarti dengan apa dong timbangannya? Ya. eh, jadi apakah kita memilih itu harus dengan hati apa bisa dengan tidak dengan hati? Gitu. Iya, Terima kasih. terima kasih. Ini pertanyaannya sulit-sulit ya. Yang pertama ini bahasa, Masya Allah saya tidak mendalami bahasa sejauh itu. Ya kadang-kadang saya merasa bersalah sendiri. Saya suka menghubung-hubungkan kata satu dengan yang lain. Nah, itu kan merangsang teman-teman itu untuk mencari hubungan dan itu bahwa kalau muncul pertanyaan ini, alhamdulillah berarti saya ini merasa sok berhasil mendorong orang untuk belajar. Tapi ketika orang lain belajar, ya ketika dikembalikan pada saya sulit menjawab. Ya, yang ada dua yang memang artinya sama karena fujur itu isim masdar, fajir itu isim fa'il. Jadi di situ fujur itu pembangkangan, kalau fajir isim fa'il berarti orang yang membangkang. Itu jelas ya. Itu kita belajar sorof saja bisa jawab. Tapi apa ada hubungan antara kata ini dan itu? Itu kita biasanya bisa mempelajari itu mengenai sejarah kata, history of words, ya, sejarah kata. Kalau bahasa Arab kita mau mempelajari itu ada kamusnya tebal sekali, namanya kamus Lisanul Arab, lisan bahasa, kamus itu membahas mendalam. Jadi di situ ada juga faktor-faktor linguistik. Ya. Nah, kalau kita mencoba mereka-reka, ya kalau mereka-mereka kita ini kan bukan ahlinya. Jadi kalau fajar, tola al fajr, muncullah fajar. Fajar itu saat ketika pergantian dari malam ke siang hari. Nah, pembatas antara gelap dan terang. Gelapnya malam dan terangnya siang hari ketika ada matahari. Nah itu ada periode sinarnya itu hanya dari imbas dari sinar matahari yang di atmosfer sana. Nah di atmosfer itu ada materi-materi kecil yang memantulkan sinar itu sehingga kita melihatnya terang. Terang hanya bukan dari sinar matahari langsung, tapi dari pantulan-pantulan tadi. Itu fajar. Jadi seolah-olah fajar itu memecah antara dua hal, memecah dari malam ke siang hari. Nah, kemudian fujur di sini hubungannya apa? Ya, ini kira-kira apa ya? Kira-kira secara bahasa itu, jadi orang yang fujur itu mencoba memecah atau melepaskan diri dari dua hal ini. Jadi kalau dalam prakteknya orang yang fujur adalah orang yang
eh, berperilaku lepas dari bimbingan Allah. Ya, lepas dari bimbingan Allah. Bimbingan Allah itu isinya apa? Bimbingan Allah itu kan isinya lakukan ini dan jangan lakukan itu. Ya, taat, ringkasnya taat. Nah, orang yang tidak taat itu disebut eh, fajir orangnya, kelakuannya disebut fujur. Ya. Kemudian persisnya bagaimana? Mohon maaf, saya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di Lisanul Arab. Ya. Kalau membeli bukunya sulit, bisa di Google, ya. Di Google Lisanul Arab. Kemudian yang satu lagi adalah pertanyaannya mengenai milih dengan hati. Begini, kita berpikir itu harus menggunakan dua-duanya, otak dan hati. Kalau kita bilang hati, itu suka rancu. Ya. Kalau secara fisik saja kita rancu. Namanya kolbu, kita menerjemahkannya hati. Hati itu liver atau jantung. Kalau kita bilang sate hati, itu liver, ya kan? Tapi kalau dadaku berdebar-debar, yang berdebar-debar itu jantung. Hati, menyakiti hati. Hati di situ artinya eh, lebih ke abstrak, kejiwaan, yaitu emosi. Jadi kadang-kadang orang bilang, orang itu pernah menyakiti hatiku, menyakiti emosinya. Nah, ketika orang bilang bahwa mengukur sesuatu atau berbuat sesuatu, ukurannya jangan pakai akal saja, tapi pakai hati nurani. Nah, itu artinya dua-duanya dilibatkan, jangan salah satu. Karena kalau salah satu, kalau dalam omongan sehari-hari, ikutilah hatimu. Hatiku, aku mencintai dia. Ini kan cinta ini kan tidak bisa saya bangun, tapi saya sangat mencintai dia, saya merindukan dia. Berarti Tuhan memang menghendaki aku sama dia. Wah, itu seolah-olah hubungan dengan Tuhan. Nah, cinta yang semacam itu kan dia bentuk sendiri. Ya, kalau tidak pernah bertemu tidak akan muncul cinta. Tapi kalau setiap hari ketemu terus itu ya cinta itu akan muncul. Jadi kalau bilang ikutilah hatimu, seolah-olah hati itu adalah ikuti emosi. Dan kadang-kadang ada bilang, ikutilah kata hatimu. Ya, ikutilah kata hatimu. Nah ini juga kita hati-hati, itu bisa rancu. Hmm. Uh, ada nyanyian lagunya itu begitu. Listen to your heart, listen to your heart. Dengarkanlah hatimu. Nah ini kalau yang ngomong penyanyi, itu emosi, rasa cinta dan sebagainya itu. Tapi kalau kita orang Islam, hati itu ukuran benar salah, baik dan buruk. Karena seperti kata Nabi tadi bahwa kalau kita berbuat sesuatu, jantung kita berdebar-debar, hati kita berdebar-debar, itu dosa. Nah, jadi kalau kita mau memilih sesuatu perbuatan, membuat hati kita berdebar-debar enggak? Kalau membuat hati kita berdebar-debar, pakailah itu pedoman. Ya, pedoman. Jadi tidak hanya dengan otak, tapi pakai otak itu perlu. Pakai otak itu perlu karena pengetahuan tentang halal haram itu adanya di otak. Ya, pengetahuan tentang halal dan haram adanya di otak. Maka jangan hanya dengan hati saja, jangan dengan otak saja. Kalau dari orang ahli hukum itu suka bilang begini, kalau dari otak saja, ya kita akan mengikuti hukum positif. Siapa yang ahli hukum, Pak? Saya kalau salah, tolong dikoreksi. Kita mesti mengikuti hukum positif. Kalau hukum positif tidak kita pakai, lalu apa gunanya undang-undang, gitu kan? Nah, hukum positif itu mungkin secara hukum benar, seperti Gibran itu secara hukum formal dia mencalonkan jadi wapres tidak masalah. Karena apa? Keputusan MK itu
dibuat eh, setelah dia mencalonkan. Jadi keputusan MK itu berlaku untuk pemilu yang akan datang, tidak berlaku untuk Gibran. Hukum formalnya begitu. Jadi kalau itu dilakukan berarti dia hanya mengikuti akal, hukum positif. Tapi menggunakan hati nurani enggak. Buktinya banyak orang gelisah, banyak orang yang galau dengan keputusan, dengan langkah-langkah itu. Berarti waktu itu mereka memilih berpikir pakai otak tapi tidak memakai hati. Jadi keadilan itu bisa keadilan secara hukum formal tapi tidak memenuhi keadilan masyarakat. Jadi oleh karena itu kalau kita itu mengikuti hati itu setelah diproses di pikiran, terus hati kita berkata apa, itu perhatikan benar gitu. Mudah-mudahan begitu. Mohon maaf kalau saya ngambil contoh Gibran ya. Ini bukan karena saya setuju atau tidak setuju dengan Gibran. Secara hukum positif dia tidak apa-apa. Tapi hukum positif kan, makanya tetap jalan. Cuma etika, nah, etika itu kan lebih ke hati. Itu masih. Heirul, silakan bertanya Pak Heirul. Kami persilakan. Baik, Saya mau tanya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya begini, tadi dikatakan bahwa manusia itu Allah ciptakan terbaik, bukan yang sempurna. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan Nabi Muhammad yang menjadi teladan untuk kita? Apakah dia bukan manusia sempurna? Tolong jelaskan ya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya. Mohon maaf, nggak terdengar jelas. Diulangi Pak Heirul tadi. Jadi manusia itu dibuat dengan kelengkapan yang begitu banyak. Tapi sih tidak sempurna kan? Sempurna sih tidak. Nah, Nabi Muhammad, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu kan teladan bagi kita, ya. Dari segi makhluk ya, Nabi Muhammad itu tidak sempurna banget, ya, tidak sempurna banget. Tapi sebagai utusan, dia itu kan hanya menyampaikan saja dari Allah. Jadi karena beliau itu menyampaikan dari Allah dan beliau itu memang betul-betul melaksanakannya, maka beliau layak menjadi teladan. Tadi saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu lengkap-lengkap banget, yang enggak. Coba deh perhatikan surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Itu bisa dibaca Mujadalah, bisa Mujadilah. Ya. Surat Al-Mujadilah itu kasusnya ada seorang wanita yang suaminya itu kalau emosi ngomongnya itu tidak terkendali. Sehingga keluarlah omongan bahwa kamu ini seperti ibuku. Kalau suami mempersamakan istri dengan ibu, itu namanya zihar. Tradisi Arab sebelum turun Al-Quran, kalau ada orang menyamakan istrinya dengan ibunya, itu sejak saat itu istrinya haram bagi dia. Tidak boleh lagi bergaul. Ya, tidak boleh lagi bergaul. Terus wanita ini lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, suamiku tuh ngomong begini, hukumnya gimana? Rasulullah bilang haram, nggak boleh. Terus Rasulullah, saya ingin jawaban dari Allah, bukan dari Muhammad. Kalau dari Muhammad ini kan manusia. Aku mau jawaban dari Allah. Kurang ajar nggak wanita ini? Tidak kurang ajar, karena buktinya diakomodasi oleh Allah. Allah mengakomodasi dan menjawab. Berarti mempertanyakan itu boleh. Memang Nabi Muhammad itu manusia. Kalau dia menjawab itu bisa ada kalanya menjawab dari pikiran dia,
Tapi wanita maunya jangan dari pikiranmu, dari Allah. Besoknya datang lagi, gimana Rasulullah? Turunlah wahyu, turunlah wahyu, haram. Tapi bisa dinetralkan kembali. Kira-kira gitu loh. Bisa dinetralkan kembali, caranya gimana? Bayar tebusan. Bayar melakukan eh, puasa, ya, puasa 2 bulan begitu. Nah, kalau sudah melakukan itu, membayar itu, maka menjadi halal kembali. Jadi berarti Al-Quran itu meralat undang atau peraturan adat pada saat itu. Jadi seringkali Al-Quran itu meralat hukum adat yang berlaku. Nah, namanya hukum adat itu kan orang meskipun tidak ada tertulis, tapi orang merasa terikat dengan hukum adat. Maka kalau dikatakan Nabi Muhammad itu gimana? Ya, Nabi Muhammad itu sebagai manusia atau sebagai rasul. Ya, ada kasus lain ketika apa namanya mau perang Khandaq, orang-orang Mekah menyerbu dengan pasukan yang banyak sekali. Orang Mekah Madinah kewalahan. Nabi Muhammad itu menawarkan, gimana kalau mereka kita kasih upeti aja. Setiap kita panen, kita sepertiga dari panenan kita berikan kepada mereka. Terus para sahabat Ansor, orang-orang yang asli Madinah, nggak bisa Rasulullah, nggak bisa. Dulu kami tidak beriman kepada Allah, kami tidak pernah membayar kepada orang kafir. Sekarang kami beriman, masa kami membayar kepada mereka? Nggak bisa. Kurang ajar nggak itu? Tetapi Rasulullah mengakomodasi itu. Jadi ketika Rasulullah mengatakan sepertiga itu ijtihad pribadinya, ya, ijtihad pribadinya, tapi terus yang dipakai adalah wahyu dari Allah. Jadi dari segi situ berarti Nabi Muhammad itu ya paling lengkap dibanding dengan orang lain, tapi tidak lalu terus lengkap utuh itu sehingga ya, karena Allah itu memang membuat manusia itu pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan itu memang dibuat oleh Allah supaya bisa saling tolong menolong. Insya Allah saya akan membahas mengenai kekurangan manusia besok di pengajian saya online PPM. Saya mengambil judul hikmah dari ketidaksempurnaan manusia. Ya, manusia dibuat oleh Allah tidak sempurna, itu hikmahnya banyak. Jadi berarti ketika Allah membuat manusia itu tidak sempurna, itu karena kasih sayang Allah kepada kita. Bukan karena Allah itu tidak suka pada kita. Karena Allah sayang pada kita, maka kita tidak dibuat sempurna. Saya kira mudah-mudahan saya sudah menjawab Pak Khairul. Terima kasih, saya kira cukup. Sudah jam 6:10. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan harapan bahwa Allah mendukung kita atau mengarahkan kita supaya kita lebih membina potensi kita untuk bertakwa dan kita tidak mengembangkan potensi fujur, potensi membangkang. Karena di hati kita, di dalam jiwa kita itu dua potensi itu sudah ada. Tergantung kita mau membangun dan mengembangkan yang mana. Kita mohon Allah memberikan pengarahan dan bahkan Allah itu memberi kita kemudahan untuk ke arah takwa dan memberi kita kesulitan untuk ke arah membangkang. Dan mudah-mudahan Allah menetapkan iman di hati kita sepanjang masa sehingga kita kapanpun dipanggil oleh Allah, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.